Hai guys, bersama Family Leslar. Ini setelah dirujak habis-habisan dengan Ruben Onsu, ya, wanita berbaju hijau kembali mencurhatkan isi hatinya guys, bahwa dia ternyata tersinggung. Atau lebih tepatnya apa ya? Kena mentalkah ini wanita berbaju hijau? Kalau ngomong ke Lesti yang kerasan kau. Ya kenapa? Kau anggap dia artis baru? Ya elah, ya elah, ya elah ya. Kau yang baru kali. Saat ini siapapun yang nyenggol Lesti dan dia diem, ya otomatis sahabat-sahabatnya dia lah, fansnya dia lah yang akan nyerang kalian semua. Nah, kita bahas nih, ini dia versinya. Saya mau tanya dulu sesuatu, Mbak. Dengar-dengar depresi berat deh karena apa namanya gempuran netizen. Depresi berat sebenarnya sih aku biasa aja ya bang. Tapi yang paling nggak enak di hati itu kemarin ada salah satu artis terkenal yang ngehujat saya, ngebentak saya di acara live gitu. Aku sedih banget. Sebelumnya juga ada yang parah, tapi ada yang parah lagi kemarin tuh ada berita di TikTok ya. Ngehujat, ngebentak di acara live Ruben Onsu ya? Di mana menghujatnya ketika dia ngomong, Mbak asisten pribadi kan? Di mana menghujatnya itu kan fakta. Kan kami yang ngomong, maksudnya mengingatkan, lu ini kan, berarti lu ada batasannya, ya nggak boleh kelewatan. Lu itu bukan istrinya si Dores, bukan juga entah emaknya, adiknya, enggak. Kok malah lu yang lebih ngegas itu maksudnya Ruben Onsu. Framing lagi, seolah playing victim lagi nih. TikTok ya, yang sangat kurang enak sampai keluarga aku, ibu aku, kakak ya. Oke, sebelum ke TikTok itu ya, sebelum ke TikTok, apa yang artis katakan itu sampai Mbak sakit hati? Kenapa? Dia teriak aja bentak saya, lu kan cuma asisten doang kan, dia bilang gitu. Cuma asisten. Iya, lu kan cuma asisten doang kan, dia bilang gitu. Terus apa ya, lu ngapain kalau ngomong kasar bentak-bentak Lesti gitu. Oh lu yang baju hijau itu, lu tuh nggak, lu tuh viral, lu booming tau nggak? Subhanallah, demi Allah, saya itu cuman ikhlas membantu Pak Yoni, nggak ada niat untuk viral booming, nggak ada sama sekali. Dan memang kemarin itu aku bicara seperti itu memang apa adanya, nggak cari keviralan, nggak cari pamor, nggak cari pansos. Karena aku ngomong suara Lesti itu bagus loh. Dia bisa menyanyikan lagu itu bagus, ya kan? Dan dia menang, maksudnya menang itu menyanyikan salah satunya lagu itu. Aku juga tahu lah, nggak mungkin orang audisi atau orang nyanyi itu cuma satu lagu, ya enggak lah. Dia tuh setiap minggu, setiap saat nyanyi pasti beda-beda. Tapi kan yang kita lihat di YouTube itu kan nyanyi lagu itu terus, Bang. Oke, di YouTube yang mana nih? Itu yang mana? Terus, mampus lah kau dihujat terus kau. Narasimu nggak jelas. Karena Iya, banyak di yang YouTube. bilang itu bukan YouTube Lesti. Itu bukan YouTube Lesti, tapi itu dia nyanyi, ya, Lesti yang nyanyi. Dan di situ tulisannya fans Lesti. Untuk masalah itu akun dia atau bukan akun dia, saya kan nggak tahu. Oke, itu nanti kita bahas di belakang. Tapi kita mau gali cerita dulu. Katanya Mbak Fevi itu diserang habis-habisan. Iya, Bang. Apa serangannya kayak gimana itu? Ya saya dikata-katain lah, dikata-katain. Ya lah, ya perempuan malam lah, yang Elsie lah, yang Yoni Dores lah. Subhanallah, enggak lah. Tapi aku cek aja sih bang. Tapi kalau untuk artis yang ngebentak aku di live, itu aku sedih banget. Kenapa? Dia kan artis yang dia itu apa ya, panutan juga bang. Kalau dia begitu di live, di acara live semua orang lihat, saya sedih bang. Harusnya kan pada saat itu Mbak Fevi ya kan, kalau bisa Mbak Fevi jangan gini-gini. Lebih enak bang kalau orang saya dikasih tahu gitu bang. Kan aku juga minta maaf, aku manusia biasa yang nggak sempurna. Saat itu pertanyaan mungkin yang menggiring saya menjadikan ada jawaban seperti itu gitu loh. Kan dia artis lah, harusnya dia tahu dong yang namanya ada pertanyaan, ada jawaban, ada yang menggiring-giring dan lain-lain. Oke. Iya. Terus? Apalagi saya ngefans juga tuh sama artis itu tuh, namanya itu dia. Jadi aku sedih, kaget gue loh, astagfirullahaladzim. Dia bentak. Kau bisa tenang nggak, Mbak? Mbak, ngomong aja.
ngomong, posisi badan tegak, ngomong aja. Nggak gini-gini. Ini mau apa ini sebenarnya? Mau bela diri? Tenang aja dulu ya. Karena di poin Mbak mengenai Ruben Onsu, Mbak itu playing victim. Playing victim, apa? Mau cari engagement lagi, mau cari viral lagi Mbak. Udahlah Mbak, udah ya Mbak ya. Stoplah main viral-viralannya Mbak ya. Karena apa yang Ruben Onsu lakukan itu adalah bagian dia memproteksi Lesti. Bagi dia, Lesti Bilar tuh punya cerita lain dalam kehidupannya Ruben Onsu. Dan ketika bahasa dia itu pun nggak bahasa merendahkan kok, santai aja lah. Karena lebih menyakitkan dari apa yang kau lakukan ke Lesti. Kau tuduh seolah Lesti karena lagu Yoni Dores dia bisa juara. Kami tahu banget kok potongan itu, perkataan Mbak itu. Tahu banget kami, terekam di memori kami. Jadi janganlah main playing victim Mbak. Mbak berbaju hijau. Waduh, dia blorong kali baju hijau. Bang di acara live dan aku yang bengong gitu. Terus dia bilang, lo lihat kamera dong, jangan ngapain lo lihat gua katanya. Gua nggak mau lihat lo lagi. Langsung, ya Allah, gua sebenarnya mau gue lawan bang, tapi kalau gue lawan, waduh rame lagi, pusing nanti. Oh tante pusing lah, rame lagi. Gue berani jawab dia, kenapa enggak? Itu kan. Tapi karena saya mandang Pak Yoni, saya juga mandang semua orang yang ada di sini, jadi saya tahan, saya pendem. Mungkin memang ini pembelajaran buat saya. Mungkin ini memang untuk supaya Yoni bisa menang atau Yoni mendapatkan haknya dia. Saya harus seperti ini gitu loh kondisinya. Saya ikhlas dan saya nggak apa-apa. Jadi protes gak kan diundang untuk wawancara kok malah dibantai? Undang diwawancara bang, tapi kayak seakan-akan saya dibully bang. Sumpah demi Allah, bukannya saya ngomongin hal itu, enggak. Saya benar-benar kayak merasa dibully aja. Kalau memang istilahnya ini tuh ngapain ngundang sahabatnya Lesti atau Bilar itu, dia sahabatnya soalnya katanya. Ya sahabatnya pastilah bela dia lah. Ini momen, oh ada si Ijo nih momen nih. Gua emang mungkin dicari kan, bisa aja memang saya disengaja saya diundang untuk saya dibentak-bentak, untuk saya diomelin, bisa aja dong. Iya. Ya kan? Memang. Kita bukan berburuk sangka. Memang loh. Tapi kenapa sih nggak di tempat kostum? Apakah di mana? Tarik aja gua nggak apa-apa, kasar aja, tapi jangan ada kamera. Enggak, enak aja kau. Hei. Malu bang. Aku Setelah itu salah. protes gak? Merasa dipermalukan di... Enggak, aku nggak bisa protes bang. Aku soalnya kan nggak enak Pak Yoni. Pak Yoni sih protes banget, mau diculik malah. Enggak lah, bercanda. Apa kata Pak Yoni? Ya, marah lah dia bang. Apa? Itu kan mau diculik Ruben Onsu, mau diculik Yoni karena Yoni marah. Makanya kau ngomong kayak gini makin digiring sama netizen. Seberapa berharganya kau sehingga demi kau Ruben Onsu diculik sama Yoni Dores. Enggak asisten doang berarti. Kalau asisten doang mah tinggal nyari lagi, tinggal dibuka lowongan. Udah dapat tuh. Lalu bilang apa kau? Makanya ketika kau bilang demi kau Ruben akan diculik, berarti emang betul kata netizen ada something spesial sehingga demi kau Ruben diculik. Walaupun kau bilang bercanda, itu kan buah dari mulutmu, ucapan dari mulutmu seketika, spontan, Dan ketika itu spontan, itu sebenarnya keluar dari memang mulutmu yang sering berbicara seperti itu di belakang kamera. Cuma karena kau tahu ini diterekam kamera, kau bilang bercanda. Ya wajar lah netizen mengarahkan ini, misalnya ya siapa namanya ini, berbaju hijau lah ya. Si baju hijau ini dikatain ininya ini Dores, dikatain ininya ini Dores, karena mulutmu itu gak bisa kau jaga. Berbaju hijau, apalagi yang berbaju hijau ya, Nyiroro Kidul. Katanya. Marah dia bilang, udah gue bilang gue gak mau datang. Lu masih maksa aja. Karena memang di acara tersebut itu banyak banget narasi-narasi dan yang nggak pantas gitu ya untuk hostnya dan untuk acara tersebut gitu loh. Maksudnya aku tuh kepengen supaya acara itu kan acara terkenal dan besar. Enggak, bisa aja. Supaya sama-sama saling memperbaiki, itu aja sih pengennya. Malah jadi begitu, tapi nggak apa-apa lah. Aku ikhlas aja. Oke, selain Asal itu, jangan begitu lagi. Gue juga berani. Ya gimana? selain itu, apalagi Mbak
dari netizen ada yang paling Mbak rasa waduh ini berat banget ini. Saya dibilang mabok dan saya dibilang narkoba. Itu yang saya nggak terima. Nggak terima, Bang. Saya punya orang tua, Bang. Anak saya masih kecil, apalagi anak saya yang perempuan. Anak saya perempuan pakai hijab dan lingkungannya juga lingkungan pengajian. Sakit, Bang. Saya memang begini gitu loh. Tapi anak-anak saya itu semuanya terarah dan baik. Jadi jangan terlalu berlebihan. Kalau nggak ada bukti yang nyata, kalau saya ini bapak saya polisi, mantan suami saya juga di BNN dan polisi, Bang. Kami keluarga polisi, rumah saya di Inkopol, Kranji. Silakan datang, nggak apa-apa fansnya. Jangan tantang saya ke arah itu. Anjir, kita datang ke rumahnya, guys. Oh, enggak banget. Gak mau, gak mau. Gak mau, gak mau, gak mau. Nanti berdebat, Mbak. Ketika berhadapan, Mbak gini-gini. Tenang sedikit, ngapa? Nantangin ke rumahnya lagi. Udah apain aku? Udah, stop. Karena aku up ini panjang guys, 45 menit. Tapi ogah banget ngebahas yang lain-lainnya. Kita fokus ke Ruben Onsu. Soalnya ini orang katanya berani sama Ruben. Ayah Ruben. Ketika ayah nanti next ketemu dia lagi, ayah Ruben julitin dia lagi, julitin si berbaju hijau ini lagi, dia janji akan melawan ayah Ruben. Ayah, pancing-pancing sedikit ya. Supaya ngecek ini benar berani dia atau hanya omongan doang ya, omdo doang. Ayah, tolong ayah ya, buktikan kepada kami ayah. Pantengin terus guys, Family Leslar. Kita akan terus update channel ini, Family Leslar. Thank you, bye bye.